Sampai SMP, karena YouTube seputar dunia pendidikan, kali ini menyapa Anda dari sebuah kota kecil, kira-kira 1 jam di sebelah barat kota Praha. Dan kota ini namanya kota Pilsen. Cukup terkenal kotanya karena disinilah diproduksi sebuah bir yang terkenal yang namanya Pilsner Urquell, artinya asli gitu ya, dari Pilsen begitu. Dari kota ini saya akan membagikan satu materi terkait dengan sumber belajar yang ada di perguruan tinggi. Jadi sumber belajar apa yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri ketika mereka duduk di perguruan tinggi. Jadi sampai nanti lihat suasana kotanya, ya saya akan berikan beberapa materi. Ya. Sahabat, posisi saya sekarang ini berada di sebuah square, gitu ya. Square itu seperti alun-alun begitu, yang namanya Square Republik, kalau dalam bahasa lokal namanya Namesti Republiki. Dan di belakang Anda bisa melihat ada sebuah katedral, namanya Katedral Saint Bartholomew. Saya lanjutkan. Jadi status sebagai mahasiswa sebenarnya mengindikasikan proses belajar yang lebih dalam, lebih spesifik, lebih fokus, dia lebih mengerucut ke satu bidang tertentu. Jadi kalau dulu sama-sama misalnya sama-sama di IPA, ketika kuliah bisa masuk ke elektro, mesin, arsitek, teknik sipil, teknik kimia, metalurgi, apalagi geologi, geodesi, pertambangan gitu ya. Kalau sama-sama di IPS bisa masuk di sejarah, hukum, arkeologi, psikologi, ekonomi, apalagi ya ilmu politik gitu ya, cukup banyak. Tapi ada belajar yang lebih spesifik lagi. Dan ketika belajar sesuatu yang lebih spesifik ini tentu saja menggunakan sumber belajar yang juga sedikit berbeda dibandingkan ketika berada di SD, SMP, dan SMA. Terkait dengan hal itu, gitu ya, kalau seorang mahasiswa itu tahu, gitu ya, apa saja sumber belajarnya, maka itu baik. Tapi tidak cukup, gitu, karena harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Dan itu yang akan saya bicarakan pada hari ini, ya. Sumber belajar yang pertama adalah tentu saja dari dosennya. Ketika kita bicara tentang dosen, maka dosen ini punya tentu saja pernah kuliah di bidang itu, gitu ya, punya wawasan, punya pengetahuan, punya pengalaman dan seterusnya. Bukan saja kalau pengetahuannya dari dosen ini bersumber dari buku, dari penelitian, gitu ya, ini menarik, gitu ya, sehingga ada satu hal yang dapat dikembangkan. Dan ketika ketika berhubungan dengan dosen ini, maka Anda punya kesempatan untuk berdiskusi, Anda punya kesempatan untuk bertanya secara langsung. Oke, lanjut. Berdiskusi, bertanya, kemudian bisa melontarkan satu bahan yang dapat dipakai untuk belajar sesuatu yang berbeda. Dan untuk bisa memaksimalkan sumber belajar dari yang namanya teman-teman dosen ini, gitu kan, teman-teman saya ini, maka seorang mahasiswa harus menyiapkan diri dengan membaca materi belajar dengan baik. Kalau punya wawasan lebih baik lagi, karena bisa dalam tanda kutip adu argumentasi kalau misalnya ada perbedaan. Karena ada pengalaman yang berbeda, mungkin di masa lalu, mungkin orang tua Anda punya usaha, kemudian pernah mengelola di bagian pemasaran misalnya, kemudian Anda kuliah di bidang ekonomi dan ngobrol dengan dosen pemasaran misalnya, maka Anda bisa berdiskusi mengkaitkan antara teori ekonomi dengan kenyataan yang Anda amati dalam bisnis keluarga. Atau kalau orang tua Anda adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan yang bekerja di dalam bidang maintenance mesin misalnya,
Kemudian Anda keluar juga teknik mesin gitu ya, boiler, chiller bagaimana gitu ya. Anda pernah belajar dari dosen tersebut, kemudian ingin lebih tahu lebih dalam dan mau mencocokkan gitu ya ini dengan hal-hal yang Anda dengar dari orang tua, itu sangat menarik gitu, sangat bisa memperkaya. Dan ini sumber belajar yang sangat menarik. Kenapa? Karena mohon maaf sumber belajarnya hidup gitu. Jadi bisa diajak ngobrol, bisa diajak bicara, bisa didebat, langsung menjawab dan seterusnya. Dan ini menjadi bagian yang cukup menarik. Perpustakaan selalu menjadi bagian yang cukup menarik dan menjadi salah satu pertanyaan calon mahasiswa ketika mereka memilih kampus tertentu. Memang perpustakaan ini gudangnya ilmu gitu ya, koleksi bukunya, koleksi majalahnya, kemudian perpustakaan juga perlangganan koran dari berbagai macam media, kemudian ada langganan jurnal, dan buku skripsi juga ada di sana. Kalau bicara tentang tesis magister, dissertasi doktor juga ada dalam perpustakaan. Jadi perpustakaan ini menjadi satu tempat di mana mahasiswa bisa menggali, bisa mendapatkan sesuatu, bisa belajar hal-hal yang penting. It's nice, oh it's fine. Ya tadi ada orang kayak burung di video saya, masalah. Gimana tadi ya? Oh ya, belajar di perpustakaan ini sesuatu yang menarik karena Anda dikelilingi oleh banyak sumber belajar. Anda itu ibarat dikeroyok gitu ya dari berbagai macam sisi. Beberapa perpustakaan sudah menggunakan versi digital sehingga ada terminal komputer yang bisa dipakai, dan koleksi-koleksi ini dapat digunakan secara bebas. Kemudian perpustakaan juga melanggan jurnal tertentu yang dapat dipakai untuk belajar hal-hal yang baru, hal yang up to date misalnya, itu yang cukup menarik. Permasalahannya kayaknya gitu ya, perpustakaan itu tren pengguna perpustakaan itu mulai menurun karena yang sebagian besar mahasiswa sudah menggunakan media online digital. Mereka bisa browse, bisa belajar dari komputer masing-masing, sehingga keberadaan perpustakaan secara fisik gitu ya, karena tempatnya nyaman, biasanya ber-AC gitu ya, hawanya sejuk. Ketika suhu di luar 33, 35, 39, perpustakaan disediakan stabil di suhu 23, 25 misalnya, maka perpustakaan berubah fungsi dari tempat untuk ngadem. Jadi menghindari hawa panas, lebih baik di perpustakaan saja, tapi tidak belajar. Ya santai gitu ya, main HP, ngecek media sosial, dan ya penggunanya sih belum terlalu efektif dibandingkan dengan tujuan diadakan seperti sekarang ya. Sumber belajar berikutnya adalah jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini rata-rata sudah modelnya online begitu ya. Jadi bentuknya PDF atau dalam bentuk web. Dan biasanya perpustakaan-perpustakaan atau kampus besar melanggan jurnal ini supaya dapat dilihat secara bebas. Berita bagusnya adalah sekarang ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sudah melanggan beberapa jurnal yang cukup populer, sehingga buat kampus-kampus kecil yang tidak punya cukup dana untuk melanggan sendiri jurnal ini bisa hubung ya, bisa mengakses lewat portalnya. Buat saya ini sebuah terobosan yang luar biasa dan terutama menolong kampus-kampus kecil, terutama menolong mahasiswa dan dosen yang berasal dari kampus yang kecil ini untuk punya kesamaan akses dengan kampus yang sudah besar tadi. Dan di jurnal ilmiah ini biasanya kita mendapatkan update terakhir, karena orang berkata ilmu itu hidup di dalam jurnal gitu ya. Kemudian ilmu itu berkembang di dalam jurnal, ilmu itu dibekukan gitu ya dalam saya lupa, dibekukan dalam bentuk buku atau dimatikan dalam buku gitu. Karena ketika buku terbit ya udah berhenti di situ gitu. Nanti kalau mau diupdate lagi mesti mencari penerbit yang baru lagi. Tetapi pada waktu kita bicara jurnal ilmiah, maka sebenarnya jurnal ilmiah ini bisa berkembang terus
Jadi apa yang diberikan pada bulan ini gitu ya, mungkin bulan depan sudah yang baru lagi, terus berkembang sehingga kita mendapatkan update terbaru yang dapat dipakai untuk terus belajar dan mengembangkan ya. Bagian berikutnya yang menjadi satu topik yang menarik adalah menggunakan internet. Kemungkinan besar internet menjadi satu sumber belajar utama buat mahasiswa karena dianggap lebih cepat daripada menunggu jawaban dari dosennya, atau lebih cepat daripada menunggu jawaban dari temannya gitu ya, dan seterusnya. Dan kita bicara tentang perkembangan internet ini, Quora menjadi salah satu platform yang banyak digunakan untuk bertanya. Saya sudah pernah bahas gitu ya, satu topik terkait dengan bertanya PE di Quora, boleh atau enggak gitu ya, yang kelewatan nanti cek di link di sini gitu ya. Kemudian ketika kita bicara juga tentang internet, maka di internet ini bertebaran informasi yang luar biasa banyak dan harus difilter, sehingga pastikan Anda memvalidasi informasi yang Anda upload dari internet dengan baik, karena ada cukup banyak hal yang bisa membuat Anda tidak mendapatkan informasi yang tepat gitu ya, malah belajar hal yang salah. Sehingga ketika Anda mendapatkan info dari internet, validasi dengan bijaksana, validasi dengan baik, temukan informasi-informasi yang bisa mendukung, dan tentu saja perlu juga di bagian akhir mungkin diklarifikasi kepada dosen Anda. Tapi intinya adalah internet sumber belajar cukup menarik, dan keberadaan chatbot juga menjadi satu tantangan tersendiri gitu ya. Kemudian juga kemudahan, tetapi sekali lagi sumber belajar di internet mesti divalidasi. Kalau tidak divalidasi, hasilnya bisa tambah biru ya. Bicara tentang berikutnya, maka itu terkait dengan yang namanya laboratorium. Laboratorium menjadi satu bagian di mana mahasiswa itu bisa melakukan validasi terhadap teori yang mereka pelajari dan bagaimana di dalam kenyataannya. Kemudian laboratorium juga dipakai untuk belajar sebuah konsep, tetapi ini dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau mengikuti modul praktikum, biasanya itu melakukan validasi terhadap rumus atau teori yang sudah dipelajari. Kemudian ada modul praktiknya kan. Tapi kalau belajar konsep dari praktikum itu lebih bebas eksplorasinya, dan bisa mencoba ini itu yang diduga gitu ya, bisa membawa pada pemahaman tertentu yang menolong untuk belajar. Permasalahannya adalah seringkali lab ini dipakai dalam waktu yang sangat terbatas, karena idenya hanya sekedar memenuhi kurikulum, dan ini menjadi bagian yang mesti kita perhatikan bagaimana bisa memaksimalkan laboratorium ya. Ya, dilewat dulu. Sorry ya, angkat sendiri, karena kalau bagi-bagi saya tidak bisa bagi gitu. Lanjutkan. Laboratorium itu menjadi bagian cukup menarik, terutama buat mahasiswa di bidang teknik, karena rata-rata alatnya cukup mahal, sehingga laboratorium menjadi tempat yang pas untuk mencoba alat-alat yang aneh-aneh begitu. Kemudian beberapa kampus membuka laboratorium itu 24 jam, artinya bisa akses bebas gitu ya. Kalau ada kesempatan bisa menjadi asisten laboratorium, maka saya sangat mendukung ide ini, karena ini menjadi bagian yang dapat dipakai untuk memanfaatkan laboratorium secara maksimal, belajar dengan lebih maksimal, belajar lebih banyak. Karena ketika ditanya oleh mahasiswa, oleh temannya, maka asisten ini terus mikir gimana ya gitu ya, apa ya pengalaman saya dan sebagainya. Dan biasanya asisten juga punya kedekatan dengan dosennya, sehingga dapat bocoran-bocoran ilmu-ilmu tertentu yang mungkin tidak sempat atau tidak diberikan di dalam perkuliahan ya. Pemanfaatan sumber belajar di perguruan tinggi itu menurut saya kurang maksimal, karena mahasiswa hanya berkutat pada urusan kuliahnya. Padahal di dalam SKS yang diterapkan di Indonesia ada 50 menit kuliah, 50 menit mengerjakan tugas PR dan sebagainya, dan 50 menit belajar mandiri. Dua antara ini biasanya kelewatan gitu ya.
Jadi jarang berdiskusi dengan dosennya, jarang memanfaatkan perpustakaan untuk belajar, jarang memanfaatkan internet untuk belajar, jarang memanfaatkan laboratorium untuk belajar. Dan ini menjadi satu apa ya, menurut saya gini, Anda bayar uang kuliah tetapi tidak memaksimalkan fasilitas yang diberikan. Jadi kayaknya gitu perlu sebuah reformasi di dalam kehidupan mahasiswa gitu ya, supaya tidak terpaku bahwa kuliah itu bahwa yang namanya satu SKS itu hanya kuliahnya aja, sehingga setidaknya ya kita bisa memulai memaksimalkan berbagai macam sumber belajar yang bisa dipakai untuk mendukung proses belajar Anda. Memilih kampus biasanya dikaitkan dengan fasilitasnya. Saya dapat apa kalau saya kuliah di sini? Saya dapat apa aja kalau saya bayar uang kuliahnya? Hal apa yang bisa saya manfaatkan ketika saya kuliah di sini? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak mahasiswa. Dan ketika sudah diterima di kampus itu, gitu ya, sudah kuliah di situ, tidak digunakan dengan maksimal, gitu ya, tidak dipakai untuk belajar dan mengembangkan diri, saya bilang rugi. Anda udah bayar, Anda sudah mungkin mengabaikan kampus yang lain, gitu ya, for the sake of fasilitasnya. Atas nama fasilitas Anda memilih kampus itu, tapi sudah kepilih, masuk, tidak dipakai. Saya bilang Anda rugi besar. Jadi, ayo kita gunakan semua sumber belajar yang ada di kampus dengan bertanggung jawab supaya Anda mendapatkan hasil belajar yang lebih baik lagi. Saya lanjut jalan saya makan es. Ya. Langsam schiet fahren, weil noch 5 Länge.